Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil jabbar, mukawwirul layla 'ala an-nahar, rafa'as samaa'a bighairi 'amadin wa ajral anhar, wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil mukhtar 'adada kulli qatatin fil bihar wa 'ala alihi wa ashabil akhyar. Faman istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadyihi fama'an fil jannah wa khawfan minan nar. في البداية أشكر إلى لجنة منظمين لهذا البرنامج وهذه المبادرة الرائعة. أنا أحمد لقمان حكيم، طالب دكتوراه بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. وطبعا لمن دواعي سروري أن ألقي بعض كلمات بسيطة للحماسة وللتشجيع. لماذا نتعلم اللغة العربية، وأيضا وبعد ذلك سنتطرق إلى العوامل المهمة التي تدفعنا لأن نتعلم اللغة العربية. Hasanan, saya berterima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing kepada teman-teman tentang a bridge to a new world with Arabic language. Jadi nanti kita sama-sama akan explore bagaimana pentingnya dan peran bahasa Arab di masa kini dan juga masa depan, dan bagaimana prospeknya, bagaimana cara meningkatkan skillnya, dan juga apa prospeknya, dan juga apakah bisa melanjutkan studi di luar negeri dengan bahasa Arab dan lain-lain. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya Ahmad Lukman Hakim, saya berasal dari Jakarta. Saya sekarang adalah mahasiswa S3 atau program doktoral di Universitas King Abdul Aziz, Saudi Arabia, di kota Jeddah, semester 2. Lalu sebelumnya saya menyelesaikan master di Universitas Muhammad V Rabat, Jami'atu Muhammad Al-Khamis, di Maroko, di jurusan La Faculté de Sciences de l'Éducation atau Tadrisiyah Lugha Arabiyah. Saya menyelesaikan program master pada tahun 2018. Lalu sebelumnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti fellowship di Ca' Foscari University, Venice, Italia. Sebelumnya saya juga lulus dari program Bachelor S1 di Universitas Samahdallan Yogyakarta. Ketika di Universitas Samahdallan Yogyakarta, saya mendapatkan beasiswa AIMS untuk melanjutkan studi di University of Malaya selama 1 semester, dan juga di Swiss Canal University ketika saya semester 3 selama 1 semester. Oke. Alhamdulillah, semua educational background saya ini adalah fully funded dan full scholarship. Oke, karena ini momennya untuk mahasiswa baru, ya, jadi saya ingin memotivasi teman-teman semuanya apa yang saya lakukan di kampus, ya, sampai saya sampai ke titik ini, bisa melanjutkan studi program doktoral di luar negeri dengan beasiswa dari Kerajaan Saudi Arabia. Ketika saya di kampus, saya aktif untuk mengikuti pertandingan-pertandingan dan UKM-UKM berbahasa Arab, hingga saya mendapatkan juara 2 lomba debat bahasa Arab di tingkat nasional di Universitas Indonesia. Juga sebelumnya juara 1 lomba esai presentasi Arab di Universitas Hasanuddin di Makassar, dan juga mendapatkan juara 2 lomba debat bahasa Arab Ma'al Hijrah tingkat ASEAN, dan juga kampus-kampus Malaysia di International Islamic University of Malaya. Lalu ini yang ketika mendapatkan beasiswa AIMS di Malaysia ketika semester 3 selama 1 semester, dan di Swiss Canal University selama 1 semester. Dan finally saya lulus dengan predikat cum laude dengan IPK yang alhamdulillah cukup, ya, 3,99, dan menjadi perwakilan wisudawan untuk menyampaikan pidato di wisuda pada periode Maret 2015. Setelah lulus strata 1, saya melanjutkan studi, dan saya ingin melanjutkan studi, dan akhirnya saya mendapatkan beasiswa program khusus intensif bahasa Inggris selama 6 bulan di IALF Surabaya dari program 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia, dibimbing langsung oleh native speaker, dan kita kursusnya intensif dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore hari.
Lalu setelah menyelesaikan 6 bulan, saya diterima di beberapa kampus terbaik di dunia seperti St. Andrews University di Inggris dan University of Edinburgh. Itu semuanya di jurusan Arabic Language dan Middle Eastern Studies, bahasa Arab dan kajian Timur Tengah. Ada di Charles Sturt University juga di Australia dan University of Leeds dan Australian National University dan University of London atau SOAS, School of Oriental and African Studies, University of London, University of Malaya juga, dan di Maroko. Dan finally saya karena major saya Arabic, saya rasa saya harus pergi ke negara Arab untuk develop bidang saya langsung ke objek penelitian yaitu orang Arab. Ya sudah, saya akhirnya melanjutkan studi master di Universitas Muhammad V Rabat dengan support penuh dari program 5.000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. Namanya beasiswa 5.000 Doktor atau MORA. Nah, ketika saya di Maroko, salju pertama kali yang saya temukan di Maroko ada 4 musim, dan ada musim panas, gugur, semi, dan musim dingin. Musim dinginnya ada salju di sana. Ini ketika di Maroko saya mendapatkan beasiswa sama 3 bulan untuk melanjutkan short course di Kolam Walau Center untuk pengajar bahasa Arab bagi non-penutur Arab. Kebetulan ini semuanya orang Arab, saya sendiri di sini yang Arab maklum, ya. Alhamdulillah. Lalu selama di Maroko saya juga aktif berpartisipasi dalam seminar dan akhirnya saya mendapatkan fellowship untuk melanjutkan untuk studi selama beberapa minggu di Ca' Foscari University, Italia, Grand Summer School, dan beberapa studi trip ke Jerman, Polandia, Spanyol, Belgia, Prancis, Vatikan, dan lain-lain. Alhamdulillah. Ini ketika saya di Venice setelah selesai seminar, ini teman-teman saya di Venice Summer School di Ca' Foscari University, Italia, dan ini ketika saya mengikuti Griesturf International Student Festival di Jerman. Ini ada di perbatasan antara Jerman dan Polandia. Kita bersama-sama penerima grant yang mengikuti festival ini, dan kita sedang tour. Dan ini ketika saya mendapatkan grant atau pendanaan untuk mengikuti short course di Casablanca, Maroko, dan ini bersama teman-teman saya ketika di Greifswald di Jerman. Dan pada akhirnya saya selesai dari Maroko pada tahun 2018. Ini wisuda dihadiri kebetulan ada rektor UIN Jakarta dan mantan rektor UIN Sunan Kalijaga yang sedang kunjung untuk menghadiri undangan raja dan menghadiri undangan untuk mengisi international conference, yaitu Profesor Dr. Bu Amani Lubis dan Profesor Dr. Pak Amin Abdullah, ya. Ini bersama duta besar. Dan ini ketika saya selesai sidang S2 di Universitas Muhammad V Maroko, ini adalah fakultas saya, Kuliatul Ulumi Tarbiyah, Faculté de Sciences de l'Éducation. Ini ketika wisuda dan lain-lain. Kalau bisa munculin videonya, ini sedikit ya yang saya tampilkan bagaimana petualangan saya mendapatkan beberapa fellowship di Italia dan di Jerman. Ya, memang banyak sekali kenangan di Italia, di kota Venice. Ini kita berkumpul bersama mahasiswa dari berbagai belahan dunia. Dan memang kotanya berada di atas kanal. Jadi memang kotanya dibangun di atas air.
Oke, ya itulah adalah sedikit memori ya. Oke, langsung saja kita membahas tentang a bridge to a new world with Arabic language. Bagaimana kita itu melewati jembatan ke dunia baru dengan bahasa Arab, ya. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada panitia ya yang telah mengundang saya. Di sini ada Kak Arum yang mengundang saya untuk sharing ke teman-teman untuk memotivasi teman-teman agar meningkatkan skill bahasanya. Bisa bahasa Arab, Inggris, Jepang, Perancis dan lain-lain. Ya, sebelumnya ketika kita berbicara bahasa Arab, apa sih yang ada di benak teman-teman? Teman-teman sekalian pasti bahasa Arab itu, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, bahasa yang kita pakai ketika sholat, dan lain-lain ya. Dan kenapa kita itu belajar bahasa Arab? Ya, pasti banyak di sini sebab dan faktornya. Yang pertama, Arabic is a liturgical language for Muslim. Ya, bahasa ubudiyah. Bahasa yang dipakai di Al-Quran dan hadis itu benar sekali, itu fakta. Ya, bahasa yang dipilih oleh Allah untuk mewahyukan kitab yang terakhir, kitab suci umat Muslim, umat seluruh dunia, rahmatan lil alamin, yaitu adalah bahasa Arab yang termaktub dan diwahyukan melalui Al-Quran. Al-Quran diwahyukan dengan bahasa Arab maksudnya. Terus juga Arabic is a lingua franca. Jadi bahasa Arab juga ketika itu adalah lughah i'tilafiyah yang dipakai atau bahasa persatuan yang dipakai para ilmuwan dan cendekiawan ketika masa kejayaan Islam. Ya, peninggalan Islam banyak sekali dulu, ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, ya, Al-Khawarizm, Al-Jazari, semuanya berbicara dan menuliskan karya-karya ilmiahnya dengan bahasa Arab. Lalu bahasa Arab adalah bahasa Afroasiatik. Jadi ketika rumpunnya adalah rumpun Afroasia, ya, dan bahasa Arab itu diucapkan di lebih dari 23 negara. Bahkan menurut data PBB jumlah negara Arab adalah 23 Arabic countries. Dan ada kemiripan antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani dan bahasa Amazik atau bahasa Barbar. Dan secara ekonomi kita ketahui bahwasannya Timur Tengah itu adalah pusat daripada apa? Pusat daripada minyak dunia. Ya, resource dan gas dunia itu ada di Timur Tengah. Lalu bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang dipakai oleh Al-Umam Al-Muttahidah, United Nation, Persyarikatan Bangsa-Bangsa. Jadi di PBB sendiri ada penerjemah khusus yang menerjemahkan dokumen-dokumen dan menerjemahkan speech daripada representatif di United Nation dengan bahasa Arab ke bahasa-bahasa lainnya. Dan tidak dapat kita pungkiri juga karena Arabic vocabulary borrowed by other language. Jadi banyak sekali bahasa lain selain bahasa Arab yang meminjam kosakata dari bahasa Arab. Contohnya bahasa Indonesia yang memiliki lebih dari 10% kata serapan yang berasal dari bahasa Arab. Begitu juga bahasa Inggris. Banyak sekali kata serapannya seperti sugar berasal dari sukar, ya, paradise dari firdaus, dan lain-lain. Dan exploring the Arabic culture and civilization, ya, ini adalah untuk mengeksplor, mengenal lebih dalam ya bagaimana budaya dan peradaban Arab. Ya, pasti banyak sekali sejarah-sejarah budaya yang sangat menarik yang bisa kita eksplor dari negara-negara Arab yang luas sekali, ada 23 negara. Ya, betul sekali, bahasa Arab, bahasa kitab suci Al-Quran. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, pasti kita harus menggunakan bahasa Arab. Ya, kita memahami Al-Quran, memahami apa yang kita kita baca di sholat kita, itu juga adalah dan memerlukan kemampuan memahami bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Jadi teman-teman kalau ada yang seminggu kursus bahasa Arab langsung bisa memahami Al-Quran lah, itu perlu dipertanyakan karena banyak sekali ilmu-ilmu yang harus
pelajari, ada ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu saraf, terus juga ada tajwid dan lain-lain ya. Banyak sekali approach, mungkin ada 12 kriteria dan keilmuan, kepakaran keilmuan yang bisa dipakai untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau secara umum dan secara general saja kita bisa menggunakan terjemah. Namun lebih baik kita mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis. Bahasa Arab juga kita pakai untuk ibadah. Lalu ada 22 negara yang berbicara dengan bahasa Arab, lalu diucapkan di 22 negara, dan sebagai bahasa yang urutan kelima diucapkan terbanyak di dunia ya. Ada 395 juta jiwa atau penduduk yang berbicara dengan bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman bisa bahasa Arab, teman-teman bisa keliling tuh negara-negara Arab, bisa bekerja di sana, bisa bekerja apalagi di Qatar, di Kuwait, di Bahrain yang memang salary-nya tinggi ya, itu bisa, dan banyak sekali peluang untuk kerja di sana. Ada Aljazair, Bahrain, Djibouti, Egypt, Libya, Lebanon, Kuwait, Urdun, Al-Iraq, Qatar, Al-Mamlaka Al-Arabiyyah Saudiyah, Yaman, Al-Imarat Al-Arabiyyah Al-Muttahidah, Tunis, Suria, Al-Maghrib atau Maroko, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, di mana bahasa Arab pertama kali muncul? Nah, ini sebelum kita ngomongin tentang bahasa Arab, kita harus tahu dulu di mana pertama kali bahasa Arab kali muncul. Oh, di Jazirah Arab. Iya, pasti Jazirah Arab. Tapi di mana dari puluhan negara yang tadi kita ketahui muncul? Apakah itu di Suriah, apa di Irak, apa di Palestina, atau di mana? Ya, kita bisa lihat di peta rumpun bahasa dunia. Kalau teman-teman lihat rumpun bahasa Afroasiatik itu adanya di sini nih, yang hijau ya. Yang coklat ini. Ini adalah Afroasiatik. Jadi pasti munculnya itu di daerah yang coklat ini, ya. Lalu selanjutnya di sini ya adalah rumpun bahasa Afroasiatik berdasarkan negara. Ini bahasa Afroasiatik keluarganya itu ya, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Ethiopia atau Habasyah. Ada kedekatan juga bahasa Amazigh, bahasa Chad, dan lain-lain. Ya, ini di sini yang kuning ini adalah penyebaran bahasa Arab. Lalu ya, di sini kita persempit lagi ya, di sini ya ada beberapa negara berbicara dengan bahasa Barbar atau Amazigh, seperti di Maroko. Di ujung Maroko itu, di Sahara-nya, banyak sekali komunitas penduduk Barbar atau Amazigh. Barbar bukan berkonotasi negatif ya, orang barbar itu atau orang Amazigh itu sangat welcome dengan orang baru, sangat humble, sangat baik. Dan salah satu tokoh Islam juga orang barbar, yaitu Tariq bin Ziyad ya, Fatih Andalus yang membuka Andalusia dan menjadikan Andalusia menyebarkan Islam di tanah Andalus ya. Saya tidak tahu dari mana munculnya kata barbar dan menjadi konotasi negatif. Yang jelas orang barbar itu kalau Anda mengenal langsung, pasti Anda akan kagum karena keramahannya, kebaikannya, dan lain-lain. Oke. Ya, nah di sini kalau kita persempit lagi, munculnya itu di sini ya, di peta ini. Nah, kalau dilihat di peta ini, di sini ada di Arabic yang warna hijau ya. Di sini ada bahasa Ibrani juga yang mungkin sekarang jadi Palestina, di sedikit daerah Palestina. Lalu ada Old Arabian dan lain-lain. Di sinilah muncul bahasa Arab yang kita kenal dengan daerah Hijaz. Dulu namanya kerajaan Hijaz, dari Tabuk, Madinah, Yanbu, Jeddah, Mekah, ini semuanya namanya bukan Saudi dulu. Namanya itu adalah Hijaz. Kingdom of Hijaz dari 1916 sampai 1923 namanya masih Hijaz. Setelah itu baru namanya Saudi Arabia. Ya. Oke, jadi sudah ketahuan bahwasannya pertama kali bahasa Arab muncul di mana? Di Hijaz. Ya, atau di situ. Dari Tabuk, Madinah, Mekah, Jeddah, ini semuanya adalah Hijaz. Siapa yang berbicara dengan bahasa Arab pertama kali? Oh, ada yang bilang Nabi Adam, ada yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lalu ada yang bilang, oh Nabi Muhammad yang baru berbicara dengan bahasa Arab dan lain-lain, ya. Kalau kita lihat di sini silsilah Nabi, ya, Nabi Muhammad, lalu ada ya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yunus, dan setiap nabi mempunyai bahasa masing-masing, ya. Dan kita bisa mengetahui berdasarkan banyak literatur bahwasannya yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Ismail alaihissalam. Nabi Yuna Ismail alaihissalam. Itu adalah pertama kali. Nabi Ismail itu mempelajari bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Tapi akhirnya para linguis atau pakar bahasa Arab sepakat untuk mengklasifikasikan dan menyebut Nabi Ismail adalah orang yang pertama kali mengkaidahkan bahasa Arab, ya. Sebagaimana yang termaktub di buku The History of Quranic Texts, bahwasannya Ismail, putra tertua Ibrahim, lahir dari kalangan suku Jurhum dan menikah 2 kali dari kalangan mereka. Suku ini berbicara dengan bahasa Arab, dan demikian pula tak diragukan lagi Ismail berbicara dengan bahasa yang sama, bahasa Arab Jurhum. Kemudian kehilangan daya tarik, lalu mereka memolesnya dengan bahasa Arab Quraisy yang mendahulinya hampir sekitar 2000 tahun. Lalu Ibnu Abbas bahwa yang pertama kali membuat aturan grammar dan alfabet bahasa Arab tak ada orang lain melainkan Nabi Yuna Ismail alaihissalam. Jadi ada bahasa Arab Jurhum, bahasa Arab Quraisy yang sudah lebih lama, itu 2000 tahun. Uh, Bahasa Arab Jurhum yang sudah lebih lama 2000 tahun, lalu muncul bahasa Arab Quraisy yang ada ketika dan mendominasi ketika masa penurunan, masa wahyu, ya, pewahyuan itu kebanyakan didominasi oleh Al-Arabiyah bilahjah Quraisy, bilahjatul Quraisy di dalam Al-Quran. Lalu Allah kemudian menugaskan Ismail sebagai Nabi dan Rasul untuk mengajak umatnya menyembah Allah, mendirikan salat, dan membayar zakat kepada orang miskin. Oleh karena itu Allah mengutus Rasul dalam bahasa kaumnya sendiri. Maka Nabi Yuna Ismail juga sudah pasti berdakwah dalam bahasa Arab. Jadi pertama kali adalah Nabi Ismail alaihissalam. Lalu bagaimana tulisan inskripsi bahasa Arab muncul? Apakah bahasa Arab yang pertama kali muncul itu sudah ada titiknya, sudah ada barisnya, harokatnya? Tidak seperti ini, ya. Ini adalah inskripsi atau manuskrip atau tulisan kuno, ya, bahasa Arab dulu pada tahun 512 Masehi, ya. Dan ini yang ditemukan di Suriah, ada juga yang ditemukan di Damaskus. Ini tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, ya. Mungkin ada yang bisa membaca ini mungkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan lain-lain. Yang jelas tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, dan tulisannya masih kurang baik sebagaimana yang kita temukan sekarang. Ini adalah inskripsi atau tulisan yang ada di Madinah, di Jabal Salah ketika perang Khandaq temukan. Lalu ini adalah surat Nabi Muhammad SAW untuk Raja Heraklius, Raja Bizantin. Sama juga suratnya belum ada harokat dan fathah dan titiknya. Berarti apakah bahasa Arab telah ada sebelum Al-Quran diturunkan? Itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi bukan bahasa Arab diambil dari Al-Quran, tapi memang bahasa Arab sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Ya, karena ada bahasa Arab, maka Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Karena ketika itu Nabi Muhammad yang diwahyukan Al-Quran dan bilisanin Arabiyyin mubin, ya, dengan bahasa orang Arab. Bagaimana bahasa Arab di Indonesia? Ya, ini ya tadi sudah saya sampaikan bahwasannya banyak sekali kata serapan seperti akibat itu dari kata al-aqibah, dahsyat dari bahasa Arab dahsyah, wajah dari wajhun, ilmu, huruf, miskin, waktu, al-waqtu, wilayah, munafik, sejarah, syajarah. Itu semuanya dari bahasa Arab. Menurut salah satu pakar bahasa Indonesianis dari Belanda, yaitu Van Dam, ya, bahwasannya lebih dari 3000 kata dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab.
hampir 15% kosakata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Kapan bahasa Arab di Indonesia mulai muncul? Ya pasti ketika ada pertemuan paralel. Ya, ketika ajaran Islam itu diajarkan melalui kitab suci Al-Qur'an, diajarkan melalui para dai-dai, pasti juga di situ ada pengajaran yang menggunakan bahasa Arab karena Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dan ayat hadis, dan terjadilah yang namanya penyebaran bahasa Arab. Uh, ada banyak versi ya. Di sini ada yang bilang bahwasannya pertama kali masuk itu abad 7 dan ke-8 Masehi langsung dari Arab ya. Ada juga yang bilang bahwasannya itu dari Raja Islam yang pertama di Banda Aceh ya. Dengan demikian usianya di Indonesia sekarang udah 12 abad, sekitar 1200 tahun. Ya, menurut Wahab, Muhammad Abdul Wahab, itu di Indonesia bahasa Arab sudah berusia 7 abad atau 700 tahun. Nah, populasi muslim di dunia ini kan banyak ya. Ada Indonesia, Pakistan, India, Bangladesh dan lain-lain. Nah, dengan tadi ada bahasa Arab dari Al-Qur'an, hadis dan lain-lain. Apakah itu memungkinkan atau menjadikan orang Indonesia paham bahasa Arab secara langsung? Tidak, ya. Meskipun secara statistik negara Indonesia menempati peringkat pertama dengan populasi Islam terbanyak di dunia. Ada 182 juta jiwa lebih ya beragama Islam, diikuti oleh Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Iran, sampai Maroko. Ya, bahasa Arab di Indonesia masih sangat tertinggal secara popularitas dan kurang apresiatif, apalagi jika dibandingkan dengan bahasa Inggris. Nah, lalu bagaimana ya kita itu menggali lagi eksistensinya? Apakah benar-benar tertinggal? Apakah kita tidak bisa maju dengan bahasa Arab? Nah, pada kali ini saya akan coba mengeksplor dan mendeskripsikan apa sih peran bahasa Arab dalam aspek-aspek berikut ini gitu. Ya. Pertama ada bidang pendidikan, terus ada filologi, terjemah, ekonomi, pariwisata, seni, politik, dan diplomasi. Ya, dalam bidang pendidikan, ya tadi sudah disampaikan bahwasannya di Indonesia pendidikan bahasa Arab sudah 12 atau 7 abad usianya, dimulai dari abad ke-8 atau ke-13 awal masuknya Islam ke Nusantara. Usia bahasa Arab lebih tua lama ya daripada bahasa lainnya seperti Belanda, Inggris, Portugal, Mandarin, dan Jepang di Indonesia ya. Jadi sudah ada bahasa Arab dulu sebelum ada bahasa-bahasa lainnya. Ya. Namun kurikulum bahasa Arab sudah diberlakukan secara nasional sejak tahun 1978. Berarti sudah 38 tahun ya lamanya. 78 mungkin 2020 ya, mungkin lebih dari 40 tahun ya. Dan di Indonesia jumlah madrasah dari ibtidaiyah sampai aliyah ini data 2015 ya, itu 41.500. Mungkin sekarang bertambah lagi dan bertambah lagi. Ya, dan madrasah-madrasah ini pasti mengajarkan bahasa Arab. Selain instansi pendidikan, juga bahasa Arab diajarkan di pendidikan non-formal seperti pesantren, lembaga kursus, dan lain-lain. Banyak sekali pesantren-pesantren juga yang memang di sanalah bahasa Arab itu tersebar. Dan juga ada banyak program studi bahasa Arab. Ada yang akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C, ya. Ada 34 prodi akreditasi A, dan lain-lain. Ini tandanya bahasa Arab itu memang dibutuhkan ya, dibutuhkan di Indonesia karena banyak sekali instansi yang memerlukan pengajar bahasa Arab, banyak juga kampus yang memerlukan dosen bahasa Arab dan lain-lain. Bagaimana pendidikan bahasa Arab atau studi Arab di negara lainnya? Di Korea Selatan, kalau kita pergi ke Korea Selatan, kita akan menemukan bahwasannya bahasa Arab diajarkan di 6 universitas Korea. Bahasa Arab telah diajarkan di Korea selama 50 tahun. Bahkan Kementerian Pendidikan Korea telah menjadikan bahasa Arab sebagai materi ujian masuk ke universitas. Ya. Ini salah satu siaran bagaimana penyebaran bahasa Arab di Korea. Saya percepat ya.
عن سبب اهتمام الكوريين Ini adalah بلغتهم. salah satu profesor وزارة bahasa التربية Arab. والتعليم الكورية قد اختارت اللغة العربية كمادة رسمية لتكون ضمن امتحان القبول بالجامعات، يعني بصفتها لغة أجنبية ثانية رسمية منذ سنوات، ولذلك يعني بدأ كثير من الطلاب الكوريين يعني يقبلون على دراسة اللغة العربية للمشاركة في امتحان القبول بالجامعات بصورة رسمية. Ya, وقبل ذلك اكتفوا بدراسة قواعد mereka juga disuruh untuk menghafalkan beberapa ayat Al-Quran ya, dan surat-surat Al-Quran, meskipun mereka bukan dari Islam. المراسلين شكرا كثيرا، يعني صوتها كانت جميلة. أنا شخصيا أعتقد أن اللغة العربية أجمل لغة في العالم، يعني بشكلها. Ya, seperti itu ya. Bahkan di Inggris itu ada di University of London, di School of Oriental and African Studies, itu ada salah satu profesornya itu dari Cina, profesor sastra Arab namanya Profesor Wen Chin Ouyang. Jadi orang-orang Arab yang belajar comparative literature atau sastra perbandingan ke Inggris dan menemukan school dan belajar di SOAS, mereka akan menemukan bahwasannya ketua jurusan mereka adalah orang Cina. Ya, sangat menarik ini. Ya, jadi bayangkan kita kalau melanjutkan S2 bahasa Indonesia, kita belajar ke Korea misalnya, dan di sana ada profesor sastra Jawa gitu. Atau ya faktanya di Leiden juga ada beberapa profesor sastra Sunda dan sastra Jawa di sana. Jadi bisa kita melanjutkan studi di Leiden dan mengambil jurusan S2 atau S3 dalam bidang sastra Sunda atau sastra Jawa karena ada profesornya juga dalam bidang tersebut. Bahkan di Cina sendiri bahasa Arab sudah menjadi bahasa ini Profesor Wen Chin Ouyang ya. ولكن لما أتحدث مثلا باللغة العربية. Ya, ini Profesor Wen Chin Ouyang. Dan di Cina bahasa Arab telah menjadi bahasa pengantar bagi stasiun berita CCTV Al Arabiya. إزاء الحكومة اليابانية لتعمدها استماعها لربيع قدير في ممارسة أن ربيع تتولى زعامة. Ya. Tadi di bidang pendidikan, dalam bidang filologi atau studi manuskrip, studi naskah, ya Indonesia memiliki puluhan ribu naskah kuno yang tersimpan di dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Nah, ini Perpustakaan Nasional sendiri di Jakarta itu memiliki lebih dari 10.000 manuskrip ya. Dan ada 25% dari koleksi manuskrip di UIN Jakarta itu pun berbahasa Arab atau bahasa Pegon, yaitu bahasa Jawa yang ditulis dengan bahasa Arab. Di Belanda ada 26.000 manuskrip kuno Indonesia yang saat ini berada di perpustakaan Universitas Leiden ya, dan masih banyak yang belum dikaji. Ada teman saya namanya Ustadz Nur Ahmad MA, beliau itu meneliti tentang manuskrip Mbah Soleh Darat, Kiai Soleh Darat dari S1 sampai S3, dan beliau menyelesaikan S2 di VU Amsterdam, Vrije University Amsterdam, dan sekarang ingin melanjutkan di Leiden, Belanda, dan meneliti tentang filologi atau manuskrip Kiai Soleh Darat dari Indonesia ya, dari Semarang kalau tidak salah. Di Inggris sendiri ada 26.000 manuskrip kuno Indonesia ya, yang berada di perpustakaan di sana. Ada di sana manuskrip dengan ortografi Arab Pegon, sangat menarik sekali ya. Jadi banyak sekali warisan-warisan dari kiai-kiai, ulama-ulama sesepuh yang ternyata itu disimpan dan dijaga di perpustakaan-perpustakaan di Inggris, Belanda, dan negara-negara barat lainnya. Dalam bidang studi terjemah pun sangat dibutuhkan para penerjemah ya. Banyak sekali buku-buku bahasa Arab, dari novel, dari kitab-kitab tafsir yang perlu diterjemahkan hingga sampai ke khalayak Indonesia, khalayak masyarakat Indonesia. Ya, studi penerjemahan dan gerakan penerjemahan ini sudah muncul dari sebelum tahun 1950 sampai saat ini. Pada abad ke-16 sudah ditemukan berbagai macam terjemah Arab, dari syair pujian terhadap Nabi, yaitu Qasidah Burdah karya Abu Syiri dan lain-lain.
di Indonesia tidak kurang dari 100 penerbit buku yang menerjemahkan buku-buku bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi teman-teman kalau memang sudah fluent bahasa Arab atau masih ingin latihan, nggak apa-apa, coba memahami bahasa Arab. Setelah paham, memulai menerjemahkan paragraf, menerjemahkan satu halaman dan lain-lain. Nanti kalau memang sudah terbiasa, nanti bisa jadi penerjemah. Ya, itu dalam bidang ekonomi ya seperti saya sebutkan contoh-contohnya di sini ada penerbit Toha Putra di Semarang, Menara Kudus, Bulan Bintang di Jakarta dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi tidak dapat kita pungkiri bahwasannya Indonesia mengirim banyak sekali tenaga kerja Indonesia di negara-negara Timur Tengah, di negara Teluk ya seperti Arab Saudi, Yordan, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain dan lain-lain. Ya. Dan TKI ini juga tidak menggunakan bahasa Arab Fusha, tapi menggunakan bahasa Arab Ammiyah atau lokal dialect. Namun tidak beda kalau teman-teman misalnya sudah bisa bahasa Arab Fusha, nanti bisa explore lagi bahasa Arab Ammiyahnya, gampang, mudah untuk belajarnya. Seperti itu. Ya, oleh karena itu melalui perantara bahasa Arab, kalau mereka itu tenaga ahli, tenaga kesehatan dan lain-lain, pasti mereka akan diprioritaskan untuk lulus menjadi tenaga ahli atau pekerja di negara-negara Teluk ya, dan pasti itu meningkatkan devisa negara ketika mereka mentransfer uang gaji bulanannya ke Indonesia dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat paling banyak TKI yang ada di Timur Tengah itu ada di Arab Saudi, lalu di Uni Emirat Arab, lalu di Kuwait, Bahrain, Qatar, dan lain-lain. Juga di Indonesia ada peluang home industry dengan kaligrafi Arab, Kuningan di Semarang, dan juga ada distro-distro dengan khat bahasa Arab. Jadi ini bukan penistaan atau apa ya, jadi yang ditulis itu bukan ayat dari Al-Quran, tetapi itu adalah motivasi. Ya, tamit ala nafsik, just be yourself. Ya, terus misalnya, dan lain-lain. Ya, dari motivasi bahasa Arab, manjada, wajada dan lain-lain itu dijadikan pakaian atau di sablon dan lain-lain, itu adalah inovasi. Di Uni Emirat Arab bahkan industri fashion yang terinspirasi oleh kaligrafi Arab berkembang pesat. Salah satunya adalah Katara, desain fashion yang bernuansa Arab Eropa melalui kaligrafi. Nah, ini bagaimana mereka terinspirasi oleh kaligrafi Arab. We are free designers, Qatari local designers. Jadi desain-desain kaligrafinya, desain-desain akriliknya dan lain-lain. Ini desainernya. We get inspired by the art there. And I met with a calligrapher here in Doha. It's like Ramadan and I start different than Ya. most of them I use like more. Ya, seperti itu ya. Bidang seni pasti bahasa Arab juga berperan penting dalam bidang seni. Ada qasidah dari sejak muncul dari zaman kemerdekaan hingga saat ini menjadi khazanah seni musik Nusantara. Lalu banyak syair-syair kesusastraan Arab yang dinyanyikan ya dan lakukan seperti Nasidaria, Kus Plus, Aka, Bimbo yang banyak menyebarkan lagu-lagunya yang berbahasa Arab dan bernuansa Arab. Ya, ini saya skip saja. Dan juga dalam bidang pariwisata misalnya jumlah wisatawan asing berasal dari Timur Tengah sangat meningkat drastis ya. Apalagi ketika Lombok memenangkan acara World Halal Travel Summit di Emirat Al-Arabiyah Al-Muttahidah tahun 2015. Jadi banyak sekali setiap tahun nih kunjungan wisatawan ke Indonesia dari Timur Tengah nih meningkat terus-menerus. Apalagi di puncak ya, di Bogor itu banyak sekali industri pariwisata. Itu sampai 1.000 bahkan 1.500 wisatawan dari negara Timur Tengah yang datang ke puncak setiap hari. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat warga-warga
di puncak itu banyak yang menuliskan menu dan menuliskan menamakan warungnya dengan nama-nama Arab, itu untuk menarik para pelanggan atau menarik pengunjung untuk mengunjungi toko-toko mereka. Dan pasti ini akan menjadikan stimulus untuk perekonomian warga setempat agar lebih berputar, bertambah baik, berdampak baik untuk mereka. Ya, kita lihat ini bukan di Arab tapi ini adalah di puncak ya. Ada barnamaj fi Bali, tadzakir, as-sayyarah, fanadik ya, mereka ingin. Oke, ini saya lanjut ini ya. Saya kira itu ya, dari sekilas uraian tentang eksistensi bahasa Arab di Indonesia dalam berbagai macam perspektif, saya berusaha berpikir ulang dan refleksi, rethinking and reflecting, bahwasannya salah satu upaya dalam bersaing secara global adalah memperdalami bahasa Arab. Bahasa Arab di Indonesia telah berperan lama dalam bidang pendidikan, filologi, terjemah, seni, pariwisata, ekonomi, politik, dan diplomasi. Oleh karena itu, para pegiat sekaligus mahasiswa bahasa Arab seharusnya tidak hanya berkiprah dalam dunia religi saja, dengan hanya menganggap bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sakral dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini. Ya, jadi Al-Quran memang diturunkan dengan bahasa Arab, namun bukankah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia? Bukankah banyak kisah kehidupan masyarakat sosial di dalam Al-Quran? Bahkan ada perintah untuk melihat masa depan. Ma qaddamat lighat, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ya, melihat masa depan. Meminjam istilah Quraisy Shihab bahwa sebagai umat Islam seharusnya kita tidak hanya melangitkan bahasa Arab saja, tetapi kita harus membumikan bahasa Arab untuk menghidupkan kemajuan umat Islam di tanah air Indonesia. Oke, sekarang salah satu stimulusnya juga selain mempelajari bahasa Arab untuk studi abroad ya, banyak sekali peluang-peluang beasiswa teman-teman jika ingin melanjutkan S2, S3 nanti di negara-negara Arab. Yang kalian pikirkan ya, seperti di negara Maroko, Tunis, Aljazair, Mauritania, ini banyak sekali pakar-pakar linguistik Arab kontemporer dan maqasid syariah, Desert atau Sahara Studies, Amazigh Studies, Islamic Studies kontemporer, Contemporary Islamic Studies di negara-negara Teluk seperti Saudi, Kuwait, Bahrain, Aman, Yordan, Emirat, itu banyak dirasat Islamiyah Turafiyah yang lebih klasik gitu, dirasat Arabiyah, dirasat Zaitiyah, ada perminyakan karena di sana pusatnya minyak, pertambangan dan lain-lain. Ulum wa teknologi juga bagus. Lalu di negara-negara Afrika seperti Mesir, Sudan, Libya kepada ada dirasa Islamiyah mutawazinah, dia mengcompare dan juga menyeimbangkan antara classical and modern studies, dirasat lughawiyah, language studies atau linguistik, dirasat qanuniyah, law studies dan lain-lain, atau di negara-negara lain seperti Lebanon, Palestina, Suriah, Irak, Yaman dan lain-lain. Ada 23 countries. Ini adalah, kalau teman-teman lihat, ini adalah menara tertinggi di dunia yang sedang dalam tahap pembangunan di kota Jeddah di Saudi Arabia, yang tempat saya kuliah, di kota tempat saya kuliah. Namanya Kingdom Tower ya, nanti di Kingdom Tower dia akan dibangun lebih tinggi dari Burj Khalifah yang masih menjadi ikon menara tertinggi di dunia. 828 meter, dan yang akan dibangun di Jeddah itu lebih dari 1000 meter ya tingginya. Ini landscape-nya ini Jeddah, jadi jangan teman-teman pikirkan bahwasannya Timur Tengah itu padang pasir saja, tapi luar biasa di sana. Ada laut, ada pantai, ada perkotaan, ada gedung-gedung tinggi, pencakar langit. Ini di kota Riyadh. Ini adalah air mancur tertinggi di dunia juga. Ada King Fahd Fountain ya, air mancur tertinggi. Dan kenapa kita belajar di Timur Tengah ini? Kalau teman-teman lihat ranking universitas terbaik di dunia, itu yang terbaik terbaik di seluruh negara Arab, dari timur, yaitu dari Bahrain, Aman sampai ke Maroko. Itu peringkat pertama adalah King Abdul Aziz University. Alhamdulillah, tempat saya menempuh S3 sekarang itu peringkat ke 143 terbaik di dunia, atau peringkat satu pertama di Arab region. Lalu ada di situ King Fahd Saudi Arabia dan lain-lain. Ini
sangat prestasi ya. Kalau dibanding Indonesia yang menduduki peringkat ke 300 ke atas. Sedangkan di Saudi Arabia saja sudah peringkat 143 terbaik di dunia. Ini seharusnya kita belajar dari negara-negara Arab bagaimana untuk memproduksi jurnal-jurnal dan mempublish jurnal-jurnal terindeks dan juga meningkatkan keilmuan. Ya, lalu King Fahad, lalu ada di Saudi, Uni Emirat Arab, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, Oman, dan lain-lain. Ya, ini memotivasi kita untuk bisa melanjutkan S2, S3 di kampus-kampus terbaik di dunia. Kalau tidak bisa di Barat atau jurusannya tidak ada di Barat, bisa ke Timur Tengah. Di Saudi Arabia juga perguruan-perguruan tingginya unggul berkelas dunia, terus juga suasana lingkungan keilmuannya kondusif, ada pusat penelitian, pengkajian, diakui dunia, bahkan di kampus saya itu ada Center of Artificial Intelligence, Markaz Dzaka Al-Istinai, ya, jadi kecerdasan buatan itu ada. Lalu ada banyak pengajar-pengajar dari berbagai macam negara dan lain-lain. Dan ketika kita diterima itu kita mendapatkan beasiswa penuh, ya. Gratis, istimewa, penerima beasiswa kuliahnya gratis 100%, dapat living cost, dapat tiket tahunan setiap tahun untuk pulang ke negara masing-masing, dan lain-lain. Sampai saat ini di Saudi Arabia ada lebih dari kurang lebih ada 1.418 mahasiswa yang tersebar di berbagai kota dan berbagai universitas. Ya, fasilitas beasiswa juga macam-macam, ada yang hanya 840 rial untuk S1 sekitar 3,3 juta atau 3,5 juta, ada yang per bulannya itu 8 juta, ada yang per bulannya itu bahkan 30 juta uang bulanannya, uang sakunya di King Abdullah University Science of Technology. Itu hanya S2, S3 tapi jurusan umum. Ya. Terus ada hadiah tunai bagi mahasiswa yang berprestasi, yang IPK-nya bagus, cum laude 2 semester, maka dapat tunjangan 1.000 rial atau sekitar 3.900.000. Asrama gratis, lengkap dengan perabotan, makan di kantin dengan biaya murah, rumah sakit universitas gratis, bisa haji dan umroh tiap tahun, bahkan kalau yang di Ummul Qura bisa umroh tiap minggu, atau di Jeddah juga dekat, hanya satu jam ke Masjidil Haram, itu bisa tinggal naik taksi saja, bisa sampai depan Masjidil Haram dan melaksanakan umroh dan lain-lain. Ada fasilitas olahraga, bisa ikut kajian para ulama-ulama besar di dunia dan lain-lain. Ya, saya kira nanti ini pembahasan bagaimana cara apply-nya itu nanti ketika teman-teman sudah lulus. Yang penting persiapkan diri dari sekarang, maksimalkan kuliah teman-teman, perdalami lagi bahasanya, bahasa Arab, Inggrisnya, harus fluent 2 bahasa ini, ya, harus lulus dengan IPK yang bagus, sehingga nanti menjadi salah satu faktor diterima beasiswa, ya. Karena ada personal data, educational background-nya nanti di mana pengalaman juga. Kalau bisa ada pengalaman ke luar negeri, pengalaman short course, fellowship, dan lain-lain, conference, itu lebih bagus. Bahasa Arabnya juga, TOEFL-nya di atas 550, TOEFL-nya juga di atas 550 kalau bisa, ya, dan lain-lain. Banyak pemberi beasiswa ada di Jepang, Australia, Inggris namanya Chevening, di US namanya Fulbright, New Zealand namanya NZAID, di Jermani ada DAAD, dan lain-lain. Kalau di Saudi ada di setiap website kampus itu kita bisa apply beasiswanya. Ya, saya kira itu saja ya. Jadi bagaimana mengenal masa depan, apa itu mind of interest teman-teman, apa yang teman-teman ingin perdalami dan ingin pakari, bidang apa yang teman-teman ingin jadikan diri teman-teman itu istimewa, ya. Mau lanjut kuliah di mana nanti S2, S3-nya, mau daftar beasiswa apa, mau bisa bahasa apa saja, parler français atau speak English atau atakallam al-Arabi, kal-Arabi itu bagaimana, dan lain-lain, itu juga perlu, dan atau mau jadi praktisi atau akademisi, itu ada di tangan teman-teman semuanya. Terima kasih, good luck dan selamat berjuang, bitaufiq wan najah, taba yaumukum wa tala umrukum, sadarallahu taqum, syukran jazilan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.